Halo sahabat UT, teman-teman mahasiswa dan juga para dosen. Pada era pembelajaran digital saat ini, ujian daring menjadi hal penting dalam dunia pendidikan. Namun, pelaksanaan ujian online juga menghadapi tantangan, sama menjaga kejujuran dan integritas akademik. Nah itu, banyak perguruan tinggi menggunakan sistem automatic online proctoring, yaitu pengawasan ujian berbasis kecerdasan buatan atau biasa disebut dengan AI. Pasti kalian sudah tahu kan AI itu apa? Mari kita bahas. Teman-teman, di sini saya akan menjelaskan apa itu automated proctoring daring, kemudian bagaimana sistemnya bekerja, lalu bagaimana manfaatnya, dan selanjutnya yang keempat, bagaimana universitas melindungi privasi mahasiswa. Jadi di sini kita bahas dulu apa itu. Pertama, automated online proctoring. Di sini apa itu automated? Di sini langsung saja kita bahas pengawasan online secara otomatis. Serem juga ya. Jadi artinya adalah atau pengertian ini bisa kita simpulkan teknologi berbasis kecerdasan buatan atau AI yang digunakan untuk mengawasi mahasiswa secara virtual saat menjalani ujian dari rumah atau jarak jauh. Teknologi ini menggantikan peran pengawas fisik, secara fisik manusia dengan sistem perangkat lunak yang memantau gerak-gerik peserta ujian melalui perangkat mereka. Jadi cerdas sekali ya pengawasan AI ini. Jadi kalian harus hati-hati. Kemudian yang kedua kita akan bahas bagaimana sistem tersebut bekerja. Nah, pastinya kita sudah memahaminya sebenarnya, cuma sistematisnya itu kita tidak tahu tersusun. Di sini saya akan menjelaskan satu per satu. Disimak ya teman-teman. Sistem automated proctoring ini mengandalkan kombinasi perangkat keras mahasiswa seperti kamera, web, mikrofon, dan juga komputer. Dan juga algoritma AI. Proses umumnya dibagi menjadi 3 tahap. Yang pertama yaitu verifikasi identitas. Sebelum kita melaksanakan ujian, kita harus verifikasi dulu identitas kita siapa dan bagaimana caranya. Dengan cara pencocokan wajah atau mengumpulkan data-data seperti KTP atau kartu identitas mahasiswa. Sistem AI akan mencocokkan wajah dan juga kartu-kartu tersebut itu benar-benar cocok atau tidak. Makanya di sini kita harus dicocokkan terlebih dahulu. Kemudian yang kedua ada pengecekan lintah untuk memutar 360 derajat agar di situ bisa terlihat kalau misalnya ada seseorang atau ada joki atau ada buku-buku dapat membantu saat ujian tersebut. Yang kedua, pemantauan selama ujian melalui AI. Nah, bagaimana cara kerjanya? Simak videonya ya. Ujian berlangsung, AI akan memantau aktif beberapa indikator seperti analisis wajah dan juga tatapan mata. Hitung seberapa sering mahasiswa atau seberapa pandangan mahasiswa beralih pada indikator dari layar monitor. Misalnya melihat ke bawah atau ke samping. Kemudian deteksi audio. Nah, deteksi audio ini mahasiswa akan rekam melalui AI semua yang ada di aktivitas saat ujian. Deteksi suara bisikan atau suara dari orang lain yang membacakan jawaban. Perangkat lunak akan mengunci peramban mahasiswa agar tidak membuka lab atau tab baru agar tidak dapat mencari jawaban melalui internet. Nah, jadi seperti menyalin teks atau screenshot sekalipun tetap terdeteksi ya teman-teman. Nah, yang ketiga ini peninjauan pasca ujian atau sering disebut dengan pledging system. Di sini sistem AI tidak langsung membatalkan ujian jika mendeteksi kecurigaan. AI akan memberikan bendera merah atau peringatan saat indikasi kecurangan itu terjadi. Nah, selanjutnya
Bagian C yaitu manfaat dalam menjaga integritas akademik. Nah, bagaimana nih cara kerjanya? Di era pembelajaran jarak jauh ini, automated online proctoring ini menjadi benteng utama dalam menjaga kualitas dan kredibilitas institusi pendidikan melalui beberapa hal. Yang pertama, cegah perjokian. Karena zaman sekarang, apalagi sudah berumur, pastinya lebih baik joki daripada belajar. Tapi di sini dengan cara online factoring ini akan membuat manusia atau mahasiswanya tersendiri bangkit dari kebiasaan perjokian. Itu ya teman-teman. Dan yang kedua, ada manfaatnya lagi yang lebih bagus lagi, yaitu yang kedua, menyamakan standar ujian. Nah, di sini menyamakan antara mahasiswa yang tidak mencontek sama sekali dan juga kecerdasan dalam berbagai kecurangan. Jadi di sini semuanya disamakan atau terfokus pada kejujuran. Yang ketiga ini yang paling utama, skalabilitas pengawasan. Jadi dari ribuan dosen atau ribuan pengawasan itu di jam yang sama, jadi tidak cukup dan menghabiskan waktu, maka dibantulah oleh era digital zaman sekarang ini melalui AI. Makanya di sini akan membuat keberuntungan bahwasannya tidak menghabiskan waktu pada pengerjaan pengawasan itu tersendiri. Jadi keuntungannya ada ya teman-teman. Yang keempat ini efek jera pada mahasiswa. Jadi di sini mahasiswa dituntut untuk tidak melakukan hal-hal kecurangan. Makanya di sini efek jeranya itu terasa banget dan disitulah mahasiswa akan menumbuhkan rasa percaya diri dengan cara mencontek atau melakukan kecurangan-kecurangan lainnya. Kemudian yang bagian D yaitu bagaimana universitas tersebut melindungi mahasiswanya. Nah, di sini ada beberapa saja ya universitas melakukan automated online proctoring ini, dan di sini rata-rata yang melakukan hal tersebut atau melakukan aktivitas ini memiliki protokol ketat perlindungan data pribadi atau yang sering disebut dengan GDPR atau Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Nah, apa saja? Yaitu ada 4 di sini teman-teman. Yang pertama ada enkripsi data yang ketat. Di sini mahasiswa dituntut untuk enkripsi data yang tepat itu yaitu hal-hal yang harus datanya itu benar-benar asli. Kemudian ada yang kedua, batasan akses rekaman. Di sini juga ada batas-batasan yang tertentu yang melibatkan mahasiswa dan juga pengawasannya agar tidak terjadi antara perdebatan di antara keduanya. Yang ketiga, kebijakan penghapusan data otomatis. Jadi di sini kebijakannya itu langsung terhapus jika atau mahasiswanya itu tidak melakukan hal itu berulang-ulang seperti itu kan. Dan yang keempat ini ada hal yang paling penting yaitu opsi alternatif bagi yang keberatan. Jadi di sini bisa kita ajukan sebagai mahasiswa bahwasannya jika kita keberatan dalam perekaman tersebut, biasanya ini persetujuan antara dosen atau atasan dengan mahasiswa itu sendiri ya teman-teman. Dan itulah jawaban dari keempat pertanyaan yang ditugaskan pada tugas inovasi pembelajaran. Semoga bisa dipahami dan bisa dimengerti dengan bahasa saya sendiri cara menjelaskannya. Harap maklum jika ada kata-kata yang kurang tepat atau kurang kalian mengerti ya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari UT, salut Baradatu.